Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk menunaikan segala perintah Allah, dan juga Allah memudahkan kita untuk meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini kita kembali akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Usulus Tsalatsa karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan jenis ibadah yang diperintahkan di dalam agama kita, yaitu al-isti'anah, yaitu ibadah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah menyebutkan bahwa seorang hamba, setiap manusia itu lemah. Allah ciptakan manusia dalam keadaan lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat lemah. Ya, kelemahan manusia itu banyak. Lemah fisiknya, lemah imannya, lemah segala-galanya. Oleh karena itu kita selalu butuh minta pertolongan kepada Allah, karena kita lemah. Selalu butuh untuk selalu minta tolong kepada Allah agar Allah menguatkan kita, agar Allah memberikan kekuatan kepada kita. Ya, minta tolong kepada Allah dalam segala urusan kita, urusan dunia, apalagi urusan agama. Urusan dunia apalagi urusan agama. Ya, dan tentunya urusan agama itu adalah beribadah. Kalau kita berbicara agama, ya tentunya maksud dan tujuan kita dicipta oleh Allah adalah ibadah. Dan ibadah itu berat. Ibadah itu susah. Ya, maka selalu kita butuh minta tolong kepada Allah agar Allah menolong kita beribadah, memudahkan kita beribadah kepadanya. Iya, dan beribadah itu, ibadah itu dua: mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan, itulah ibadah. Ya, kita di dunia ini beribadah cuma dua itu: meninggalkan perintah melaksanakan perintah Allah, solat, puasa, itu semua perintah Allah, bersedekah, haji, umrah. Meninggalkan larangan Allah, tidak boleh minum khamar, dilarang minum khamar, dilarang berzina, dilarang ghibah. Larangan Allah banyak. Ya, maka mengerjakan perintah Allah berat, meninggalkan larangan Allah juga berat. Maka kita selalu butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala pada keduanya. Iya kan? Taib. Meninggalkan perintah Allah butuh kita minta tolong kepada Allah karena berat. Yang mana yang paling berat? Mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan?
Yang mana yang paling susah, Pak? Mengerjakan perintah, ya, sholat, puasa, baca Al-Quran, zikir, sedekah, itu semua perintah Allah dan itu ibadah. Kemudian yang kedua, meninggalkan larangan Allah, itu juga ibadah kita. Tidak boleh berzina, dilarang minum khamar, dilarang korupsi, dilarang ini, dilarang mencuri, dilarang ghibah, dilarang berbohong. Yang mana yang paling susah, Pak? Mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan? Hah? Susah dua-duanya, ya. Dua-duanya susah. Tapi yang mana yang paling susah? Ya, ada yang mengatakan mengerjakan perintah lebih susah. Baik. Sebagian ulama mengatakan meninggalkan larangan lebih susah. Meninggalkan larangan itu lebih susah. Iya. Apalagi kalau dia sudah terbiasa dengan itu, susah sekali ditinggalkan. Baik. Jamaah sekalian, salah seorang ulama, Sahal Ibnu Abdullah At-Tustari rahimahullahu taala mengatakan, a'malul birri ya'lamuhal barru wal fajiru. Amalan-amalan kebaikan itu mampu dilakukan oleh orang-orang baik dan orang-orang fajir. Amalan-amalan kebaikan mampu, bisa dikerjakan oleh orang-orang baik dan juga bisa dikerjakan oleh orang-orang fajir, orang-orang yang tidak baik. Iya kan? Bisa juga dilakukan amalan-amalan baik itu. Salat, sedekah, puasa, ya. Tetapi kata beliau, wala yajtanibul ma'asi illa siddiq. Tetapi ingat, tidak ada yang bisa meninggalkan dosa, tidak ada yang mampu meninggalkan maksiat kecuali betul-betul orang yang benar imannya. Tidak ada yang mampu meninggalkan maksiat, dosa kecuali siddiq, orang-orang yang betul-betul jujur dan benar imannya. Menunjukkan bahwa meninggalkan maksiat, meninggalkan larangan Allah itu paling susah. Tidak ada yang mampu meninggalkan larangan Allah betul-betul kecuali orang-orang yang imannya luar biasa. Iya. Adapun mengerjakan perintah Allah kadang dilakukan oleh orang-orang kafir. Bahkan orang kafir juga mengerjakan perintah Allah. Ada orang kafir bersedekah? Banyak. Bahkan ada orang kafir menyumbang di masjid? Banyak. Ada orang kafir menyumbang kurban? Itu kan perintah Allah juga. Mereka lakukan perintah Allah, cuma mereka tidak mendapatkan pahala. Tapi ketika disuruh meninggalkan larangan Allah, susah, tidak mampu. Maka pekerjaan terberat dalam beribadah adalah meninggalkan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang kuat sholat malam, Masya Allah, kuat sholat malam, ya, kuat puasa, tapi tidak kuat meninggalkan ghibah. Susah. Urai mau puasa, siku mau puasa anak, mau cari tamu toy, iya kan? Mau puasa roh, Masya Allah, puasa dia sambil menunggu buka puasa. Doli anggota sini, ngobrol dulu, nongkrong. Apa bahan di cerita ini? Ghibah terus sampai waktu buka puasa. Bisa puasa, tapi tidak mampu meninggalkan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka pekerjaan paling berat dalam beribadah itu meninggalkan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Berat itu. Terlebih lagi kalau amalan itu sudah terbiasa dilakukan, bertahun-tahun dilakukan, kemudian tobat kepada Allah itu susah.
Karena sudah tobat, besok dikerjakan lagi. Sebentar dilakukan lagi. Kenapa? Sudah kecanduan. Iya. Taib. 10 tahun misalnya, 20 tahun merokok misalnya. Ya. Tobat sesok, banyak kaluru sih. Kenapa? Susah Ustaz. Ditinggalkan itu. Minum khamar, narkoba, dan seterusnya, berat. Maka jamaah sekalian, di saat itulah kita butuh untuk selalu minta kekuatan kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, agar Allah memudahkan kita meninggalkan larangan itu. Ya Allah, mudahkan saya. Dan Nabi SAW sendiri senantiasa berdoa. Nabi selalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, Nabi berdoa agar Allah memudahkan kepada beliau meninggalkan perintah dan mengerjakan larangan. Itu banyak doanya Nabi. Banyak doa-doa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, bahkan ada satu doa Nabi. Ada satu doanya Nabi, Allah yang langsung mengajarkan itu doa kepada Nabi. Allah yang mengatakan, wahai Muhammad, baca ini doa. Langsung Allah yang ajarkan, Allah suruh, Allah datang kepada Nabi mengatakan, wahai Muhammad, sal, mintalah kepada Allah, bacalah ini doa. Ya, di saat Nabi waktu itu yang merasakan ada rasa berat, ada sesuatu yang memberatkan beliau dalam mengerjakannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan ini doa kepada beliau. Dan doa ini luar biasa. Ya, apa doa yang Allah ajarkan? Allah mengajarkan, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfirali wa tarhamani wa as'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Masya Allah, itu doa luar biasa. Allah langsung ajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lafadznya bukan dari Nabi sendiri, tapi lafadz-lafadznya itu langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tadi? Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya saya as'aluka, memohon, meminta kepadamu, fi'lal khairat, supaya saya mudah melakukan kebaikan-kebaikan. Wa tarkal munkarat, ya Allah, saya meminta kepadamu, mohon kepadamu, mudahkanlah saya, tolonglah saya meninggalkan kemungkaran-kemungkaran, meninggalkan perbuatan-perbuatan mungkar, perbuatan-perbuatan dosa. Itu doanya Nabi. Wa hubbal masakin, ya Allah, tolonglah saya, ya Allah, bantulah saya untuk mencintai orang-orang miskin. Tidak semua orang bisa mencintai orang-orang miskin. Ya, kalau mencintai hartanya orang miskin banyak, tapi mencintai orangnya yang miskin susah. Sekali lagi, mencintai hartanya orang miskin itu banyak. Mencintai hartanya anak yatim itu banyak, tapi mencintai anak yatimnya susah. Sehingga kadang anak yatim itu hanya sebagai umpan untuk mendapatkan harta. Naam. Maka Nabi berdoa, ya Allah, tolonglah saya minta kepadamu, ya Allah, mudahkan saya melakukan kebaikan, mudahkan saya meninggalkan dosa, mudahkan saya mencintai orang-orang miskin. Ya Allah, ampunilah dosaku. Ya Allah, rahmatilah aku. Ya Allah, aku meminta kepadamu hubbaka, cintamu. Aku meminta kepadamu cintamu. Ya, dan cintanya orang-orang yang mencintaimu. Cintanya orang-orang yang mencintaimu. Atau saya minta kepadamu bisa mencintai orang-orang yang mencintaimu. Bisa maknanya dua tadi. Dan ya Allah, aku meminta kepadamu, mudahkan saya mencintai, menyukai amalan-amalan yang bisa menjadi sebab engkau mencintai saya. Jelas ya? Itu doa luar biasa. Allahumma inni as'aluka
fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani wa as'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Nah, jadi Nabi berdoa seperti itu. Kenapa? Karena memang mengerjakan perintah berat dan juga meninggalkan larangan itu berat. Ya, tetapi tidak berat kalau Allah mudahkan. Tidak ada yang berat kalau Allah mudahkan. Yang berat itu kalau tidak ditolong oleh Allah, itu berat. Tapi kapan seorang hamba sudah ditolong oleh Allah, maka semuanya mudah dan sangat-sangat mudah, termasuk meninggalkan larangan berat. Tapi kalau Allah menolong kita, maka kita akan mudah meninggalkan larangan tersebut. Saya kasih contoh ya, contoh bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada seorang anak muda. Jadi pernah ada anak muda datang ke Nabi. Ya Rasulullah, i'dalli bizina. Ya Rasulullah, tolong izinkan saya berzina. Coba, anak muda. Ya Rasulullah, tolong izinkan saya berzina. Masya Allah. Berzina hukumnya jelas haram. Semua orang sudah tahu. Itu anak muda tahu berzina hukumnya haram. Maka dia datang ke Nabi, ya Rasulullah, kasihkah izin berzina? Bolehkan mak? Bisakah saya berzina? Kasihkah izin? Tolong ya Rasulullah. Kenapa jamaah sekalian? Karena bagi anak muda itu begitu berat. Sangat-sangat berat meninggalkan zina itu. Berat. Apalagi anak muda. Anak muda itu syahwatnya luar biasa. Ya kan? Maka untuk meninggalkan larangan berzina susah bagi dia. Susah. Begitu susahnya dia rasa, tidak tahan sudah pengen berzina, tapi dia tahu dilarang. Datanglah dia ke Nabi tanpa ada rasa malu. Datang di Nabi di banyak orang. Nabi sedang duduk bersama banyak sahabat. Dia tidak malu datang ke Nabi. Ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Coba. Kenapa dia minta izin? Ya itu tadi berat. Dan dia berharap ya, siapa tahu ada izin dari Nabi. Kan kalau ada izin berarti boleh, tidak haram. Sampai dia minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dia tidak lakukan sembunyi-sembunyi karena takut kepada Allah. Dan dia tahu itu haram. Maka bagaimana solusinya? Solusinya dianggap itu solusi. Ya kalau begitu ya sudahlah. Lebih baik datang ke Nabi, siapa tahu saya dikasih keringanan. Ya. Ketika anak muda itu minta izin berzina kepada Nabi, sahabat-sahabat yang datang, sahabat-sahabat yang ada di situ marah semuanya. Ini orang ya sudah tahu tidak boleh berzina minta izin. Ya. Maka sahabat yang ada di tempat mengatakan mah, begitu bahasa mereka, mah itu artinya, woi, begitu ya, woi, berhenti, kurang ajar ini, gitu. Mah itu artinya bahasa Arab itu mah. Sahabat mengatakan mah. Apa kata Nabi? Biarkan. Nabi paham ini kondisi anak muda. Nabi mengerti. Bagus dia tidak cokok-cokok. Dia masih ada rasa takut kepada Allah, kan begitu. Dan dia sadar itu dosa. Dan dia ingin mendapatkan solusi. Apa kata Nabi? Qarribhu. Tenang, coba dekatkan dia kepadaku. Dekatkan, bawa dia ke sini, dekat kepada saya. Maka didekatkanlah anak muda itu di hadapan Nabi, persis di hadapan Nabi. Sudah duduk di hadapan Nabi. Apakah Nabi marahi dia? Tidak, karena Nabi paham bagaimana kondisi ini anak muda. Itulah Rasulullah SAW. Tidak disamakan semua manusia. Dibeda-bedakan. Ada manusia yang memang pantas dimarahi, ya kan? Ada manusia yang tidak pantas dimarahi walaupun salah. Itulah Rasulullah hikmah, hakim, sangat hikmah, sangat bijaksana.
Kadang Nabi marahi orang, padahal kesalahannya sedikit. Kenapa? Karena Nabi memandang ini cocok dimarahi, sudah bisa dimarahi. Nabi biasa marahi sahabatnya, ya. Tetapi ini sahabat tidak dimarahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal kesalahannya luar biasa. Apa kata Nabi? Nabi berkata kepada anak muda ini, wahai anak muda, atuhibbuna annahu li ummik? Wahai anak muda, apakah kamu suka kalau ibumu dizinahi? Kamu suka enggak kalau ada orang menzinahi ibu kandungmu? Kamu suka enggak? Begitu ditanya seperti itu, sang anak muda langsung berkata, la, tidak, demi Allah ya Rasulullah, saya tidak mungkin suka, saya tidak mau ibu saya dizinahi oleh orang. Kata Nabi, kalau begitu, walan nasu yuhibbunahu li ummahatihim. Kalau begitu, manusia pun tidak suka kalau ibunya dizinahi oleh kamu. Tidak ada orang suka ibunya dizinahi. Nah, kalau kamu berzina kepada ibu orang, suka enggak orang? Tidak suka. Kamu suka enggak? Ya, saya tidak suka. Kalau begitu orang juga tidak suka. Gitu. Artinya Nabi buka pikirannya itu anak muda. Kamu suka enggak ketika ada ibumu dizinai oleh orang? Tidak. Kalau begitu orang lain juga demikian. Coba bayangkan kalau kamu zinahi ibunya orang, bagaimana perasaannya itu anak. Kemudian Nabi berkata, kamu suka enggak kalau anak perempuanmu, banatuk, anak perempuanmu dizinahi oleh orang? La, tidak ya Rasulullah, saya tidak suka. Saya tidak akan mau anak perempuan saya dizinahi oleh orang. Maka kata Nabi, demikian pula orang lain tidak suka anak perempuan yang dizinahi oleh kamu. Tidak akan mau mereka. Terus Nabi ingatkan, kamu suka enggak saudara perempuanmu, ya, saudara perempuan kamu dizinahi oleh orang lain? Tidak suka. Setelah itu, setelah selesai dibuka pikirannya oleh Rasulullah, terakhir Nabi menutup dengan meletakkan tangannya di dada anak muda itu. Nabi meletakkan tangannya pada dada anak muda itu, kemudian Nabi meminta pertolongan kepada Allah. Lihat, ini kuncinya. Nabi kemudian meminta pertolongan kepada Allah. Nabi berdoa kepada Allah. Nabi mengatakan, Allahumma hassin farjahu wa tahhir qalbahu waghfir dambahu. Ya Allah, jagalah kemaluannya ini anak muda. Jaga. Siapa yang bisa menjaga kemaluan kita kalau bukan Allah? Bisa kita jaga kemaluan tak? Kalau bukan Allah yang menjaga, iya kan? Maka Nabi berdoa, ya Allah, Allahumma hassin farjahu, ya Allah, jagalah kemaluan anak muda ini. Jaga. Karena ini anak muda bergebu-gebu, menggebu-gebu ini sudah ini. Syahwatnya luar biasa. Tak paham atau kapak? Tak paham ya? Dari ko teluk pulau esok salah beneta, maka kita sedih. Ya, iya kan? Ini bukan 30 hari Pak anak muda ini. Subhanallah. Ya Allah, jagalah kemaluannya. Terus apa lagi yang kedua? Ya Allah, bersihkan hatinya. Ini hati anak muda sedang ditimpa syahwat luar biasa ini. Ya Allah, tolong bersihkan hatinya ini anak muda. Bersihkan hatinya dari penyakit-penyakit kotor. Bersihkan pikirannya dari pikiran-pikiran kotor. Isilah hatinya dengan apa? Dengan perkara-perkara yang baik. Isilah pikirannya dengan pikiran-pikiran yang baik. Kemudian yang ketiga, waghfir dzambahu, dan ampunilah dosanya. Ini anak muda sudah minta izin berzina, ampunilah dosanya. Ini anak muda minta izin berzina, maka ya Allah jaga kemaluannya, jangan sampai berzina. Jaga kemaluan itu ya Allah.
Kemudian ya Allah bersihkan hatinya, bersihkan pikirannya. Setelah itu Nabi suruh dia pergi, silahkan pergi. Apa yang terjadi setelah itu, Pak? Setelah didoakan oleh Nabi SAW, maka sahabat-sahabat yang hadir dan melihat kejadian itu bercerita kepada kita. Sahabat-sahabat mengatakan, falam yakun syai'un abghadha ilaihi minhu. Maka dalam hidupnya tidak ada lagi sesuatu yang paling dia benci daripada perzinahan. Langsung dia benci. Tadinya mau, langsung jadi benci. Maka tidak ada satu pun di dunia ini yang paling dia benci dalam kehidupan dunia ini kecuali maksiat berzina. Lihatlah jamaah sekalian bagaimana Allah menolong hambanya. Sesuatu yang tadinya sangat dia senangi berubah menjadi sangat dia benci. Ya. Dan ini harus selalu kita minta kepada Allah. Minta kepada Allah agar kita bisa membenci yang namanya maksiat. Bukan menyenangi. Bukan menyenangi dosa, tapi minta kepada Allah agar kita bisa membenci yang namanya dosa. Dan itu ada doa juga, Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayya al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Itu doa Nabi juga. Allahumma habbib ilaina al-iman. Ya Allah, jadikanlah hatiku cinta kepada keimanan. Wa zayyinhu fi qulubina, dan jadikanlah keimanan itu indah dalam hatiku. Wa karrih ilayya al-kufra, dan ya Allah jadikanlah hatiku benci kepada kekufuran, benci kepada maksiat. Ya, waj'alna minar rasyidin. Ya Allah jadikanlah aku orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Itu doa-doa Rasulullah yang luar biasa. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ya, ini perkara yang paling penting untuk kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah pertolongan kepada Allah dalam mengerjakan perintah, dan mintalah pertolongan kepada Allah dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian sebelum kita tutup, ya, kita pindah pada jenis ibadah berikutnya. Baik, di sini disebutkan oleh para ulama yang mensyarah kitab ini, ya, terkait dengan masalah meminta tolong. Ya, tadi kan kita disuruh minta tolong hanya kepada Allah. Idza sta'anta fasta'in billah, kata Nabi, jika engkau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Nah sekarang, bolehkah minta pertolongan kepada selain Allah? Bolehkah minta tolong kepada selain Allah? Kan kita disuruh minta tolong kepada Allah, kan? Nah sekarang bagaimana hukumnya minta tolong kepada selain Allah? Boleh? Boleh minta tolong pada selain Allah? Boleh? Bisa boleh, bisa tidak. Bisa boleh, bisa tidak. Kapan dibolehkan? Kapan dibolehkan minta tolong kepada selain Allah? Kapan tidak boleh dan bisa syirik? Bisa syirik. Ya, para ulama mengatakan, ya, barakallahu fikum, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dalam syarah kitab ini. Beliau mengatakan, minta tolong yang boleh adalah al-isti'alatu bil makhluk ala amrin qadirin alaihi, yaitu minta tolong kepada makhluk, kepada manusia, makhluk, pada perkara-perkara yang mampu dia lakukan. Nah, boleh itu. Minta tolong kepada makhluk, kepada selain Allah, pada perkara-perkara yang mampu, yang bisa dia lakukan. Itu boleh. Misalnya apa? Tolong Kak. Hah? Minta tolong. Minta tolong, ya. Bisa dia lakukan.
kan? Bisa, mampu. Tolonglah saya, pinjam keuangan tak? Ya kan? Nah itu bisa. Kenapa? Karena mampu, dia punya duit. Ya, boleh kalau minta tolongnya itu, yang dia minta tolong itu mampu dia lakukan, itu mampu dia berikan, boleh, tidak masalah. Tapi dengan catatan, apa yang dia minta itu perkara yang syar'i, tidak haram, boleh. Bisa minta tolong apa? Belikan saya kak balok, nah, boleh tidak? Tidak boleh kan? Mampu dia, bisa dia. Tapi yang dia minta itu haram, tidak boleh. Bisa minta tolong, ya. Kalau tengah malam nanti, tolong curikan ke ayamnya si fulan itu, curi, bawakan ke saya. Tidak boleh kan? Mampu tapi haram, itu tidak boleh. Ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian, boleh tolong menolong, minta tolong ini kalau itu perkara kebaikan dan ketakwaan. Tolong bawa kak ke masjid, mau kak sholat, bonceng kak ke masjid, tidak bisa kak jalan, tolong kak bonceng ke masjid, antara kak ke masjid. Tukang gojek dia kasih gratis kak lah. Mau kak ke masjid, tidak bisa ke masjid, tidak ada uangku, tolonglah saya. Boleh? Boleh, bahkan itu bagus. Tolong menolong dalam perkara kebaikan dan ketakwaan. Dan Nabi mengatakan, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Ya, itu kalau perkara baik. Tapi kalau perkara jelek tidak boleh menolong. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan tolong menolong dalam perkara dosa. Jangan tolong menolong, bantu membantu dalam perkara dosa. Kerjasama ki. Ya, ada orang datang ke penjual gorden. Ini ada nota kosong, tanda tangani. Berapa? 2 juta. Padahal harga gorden hanya 1 juta. Supaya jadi langganan ki, datang terus kalian ke sini belanja. Oke, tanda tangani saja. Saya yang tanggung dosanya. Kata penjual, oh oke, yang penting datang ke sini lancar ya. Oke, itu namanya tolong menolong dalam perkara dosa. Tidak boleh. Ya, dan itu banyak terjadi begitu. Ya, terutama para pegawai-pegawai yang digaji oleh pemerintah. Ya, kadang membawa nota-nota fiktif, nota-nota kosong. Ya, kemudian dilaporkan sekian harganya, padahal harganya hanya 1 juta. Yang tertulis di nota 1.500.000. Yang dibayar hanya 1.500.000-nya kemana? Masuk di kantong. Itu banyak begitu. Kenapa saya tahu? Karena ada temanku penjual gorden cerita. Engkau takut penjual gorden cerita sama saya, Ustaz. Ini kendala kita jual gorden, Ustaz. Kalau bersaing dengan orang, kalau kita jujur kalah kita bersaing. Kenapa memang? Oh ada begini Ustaz kasus. Ya, ada orang datang mau beli gorden. Nah suruh tanda tangan itu letak kosong. Nah tulis kredit 1.500.000, baru harganya gorden hanya 1 juta. Masa iya? Saya bilang sama itu orang, tidak boleh Pak begitu, begini. Apa dia bilang? Jangan kau terlalu bersih. Jangan sok suci. Kalau bahasa orang kan sekarang, jangan sok suci. Jamaah sekalian, yang menyedihkan adalah ketika dia cerita, kita sedih. Kenapa? Ternyata orang yang datang itu adalah salah satu petugas dalam keagamaan. Tidak usah saya sebut instansi apa, tapi yang datang itu adalah instansi pemerintah yang terkait dengan keagamaan. Mau buat apa? Mau mendatangkan gorden untuk kantor-kantornya itu tadi. Tapi kantor-kantor keagamaan dan pegawai keagamaan lagi. Coba bayangkan Pak, pegawai keagamaan begitu coba.
Ya kan? Luar biasa. Jadi saya tanya teman, jadi bagaimana? Saya tidak mau Ustaz. Tidak tenang perasaanku. Bagus itu. Berkah itu gorden Anda, berkah itu. Coba kamu lakukan, sudah. Kamu masuk dalam ayat wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Jadi jamaah sekalian, minta tolong kepada manusia boleh kalau itu mampu dia lakukan. Ya. Dan yang dia minta itu tidak haram. Kemudian yang kedua, yang tidak boleh, yang mana yang tidak boleh? Ya, yang tidak boleh adalah ketika meminta pertolongan, al-isti'anatu, meminta pertolongan kepada makhluk pada perkara-perkara yang tidak mampu dia lakukan, tidak mampu. Itu tidak boleh. Tidak mampu. Ya, bisa saya ini sudah lama menikah. Bisakah saya dikasih anak? Ya kan? Minta anak kepada orang. Bagaimana cara saya dapat anak ini? Itu kalau hal-hal yang tidak mampu dilakukan, hanya Allah yang bisa memberi anak seperti itu orang. Pokoknya hal-hal yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Bisakah saya apa? Apa contohnya? Tidak mampu, hanya Allah yang mampu. Baru dia minta kepada manusia, itu tidak benar, tidak boleh. Ya, diantaranya, ya, dan ini bisa syirik, bisa syirik. Kapan itu syirik? Kalau dia minta kepada orang yang sudah mati. Tidak, orang mati mampu tidak? Tidak mampu. Dia datang ke kuburan, tolong saya, tolong saya, ya kan? Minta tolong kepada orang sudah mati. Orang mati tidak mampu memberi. Maka isti'anatu bil amwat, meminta pertolongan kepada orang yang sudah meninggal, maka itu hukumnya apa? Haram, dan itu syirik. Masuk syirik nanti di situ. Ya, dia masuk ke syirik, kesyirikan. Kenapa? Karena dia dimintai pertolongan tidak mampu dan sudah meninggal. Ya. Tapi bagaimana kalau masih hidup? Masih hidup orangnya, tapi tidak mampu dia lakukan. Misalnya dia lagi tenggelam, lagi apa? Lagi apa itu namanya? Lagi berenang di kolam berenang. Ya. Dia sebenarnya bisa berenang, tapi main-main nih. Ada temannya tidak punya kaki, tidak punya tangan. Tolong. Minta tolong kepada orang yang lumpuh. Ini apa hukumnya? Apa hukumnya ini? Seperti tadi yang saya gambarkan, dia berenang, kemudian dia lihat orang lumpuh, orang tidak punya kaki, tidak punya anak, pokoknya tidak punya apa-apa. Dia tidak ada kaki, tidak ada tangannya, orang cacat. Kemudian dia bilang, tolong. Apa hukumnya ini? Boleh? Ya jelas tidak boleh. Dan itu adalah dosa. Kenapa dosa? Karena itu namanya pelecehan. Melecehkan orang, menghina orang. Itu dia bilang menghina di namanya itu. Tolong kak. Padahal dia sudah tahu tidak bisa menolong. Ya kan? Jadi jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi kesimpulannya, minta pertolongan kepada selain Allah itu bisa haram, bisa juga boleh. Kapan boleh? Kalau dia meminta pertolongan kepada selain Allah pada perkara-perkara yang mampu dilakukan oleh hamba itu, dan pada perkara-perkara yang benar secara syariat. Adapun minta pertolongan kepada selain Allah pada perkara-perkara yang tidak mampu dia lakukan, terutama kalau sudah meninggal, maka ini hukumnya haram dan bisa masuk dalam kesyirikan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Selesai pembahasan kita. Ada pertanyaan? Iya, silakan. Assalamualaikum. Iya. Iya. Ya.
Ya, 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 hmm, ya, 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 baik, ya, baik, baik. Jadi eh, buku yang kita bahas ini sumbernya dari Al-Quran juga. Manusia diciptakan dari mani, itu dari Al-Quran. Itu dari Al-Quran. Ya, Allah mengatakan awalam yaral insana anna khalaqnahu min nutfatin. Itu Allah yang bilang di Al-Quran. Awalam yaral insana anna khalaqnahu min nutfatin. Tidakkah manusia melihat? Ya, tidakkah manusia melihat bahwasanya kami telah menciptakan dia dari nutfah? Apa nutfah? Setetes air mani. Itu jelas ayatnya. Ya, inna khalaqnahu min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kata Allah di surah Al-Insan, inna khalaqnahu min nutfah. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari dari setetes air mani. Ya, kemudian untuk kami uji dia, untuk kami uji manusia tersebut. Jadi tidak bertentangan, tidak ada ayat bertentangan. Nah, sekarang bagaimana dengan manusia diciptakan dari tanah? Itu Adam. Manusia pertama dicipta dari tanah. Karena tidak ada manusia yang pertama dicipta, itulah yang dicipta dari tanah. Adapun setelahnya dari mani. Tapi sumber asalnya manusia dari tanah. Ya kan? Kenapa? Karena kita bersumber dari Adam gitu. Ya. Nah, dan mani itu juga sumbernya, kalau kita lihat itu mani, asalnya juga dari tanah, Pak. Karena mani itu akan ada kalau kita makan. Makanan itu dari mana? Dari tanah juga. Berubah dari air mani. Jadi tidak ada bertentangan. Tidak pernah ada ayat Al-Quran bertentangan. Ya. Enggak. Yang saya maksud kita ini semua ini. Kita ini. Karena kita kan berbicara kita semua ini. Kita semua ini tercipta dari air mani. Makanya saya katakan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah lemah. Kenapa lemah? Karena itulah tadi kita asalnya dari air mani. Air mani, coba lihat air mani bagaimana lemahnya. Nah, ya, masih ada? Cukup ya? Cukup kayaknya. Menunggu anak mau diantar ke sekolah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.